Pak Menteri kan juga bersama beberapa ulama dan juga ormas lainnya kan juga turut memberikan saran begitu kepada Presiden Prabowo Subianto ketika beberapa waktu lalu dipanggil ke istana. Apa Pak yang diberikan oleh Pak Menteri, masukan ataupun insight-insight perspektif bagaimana sebenarnya Indonesia harus bersikap dalam perang seperti ini begitu Pak? Iya, sebetulnya mungkin kebalikannya, kita yang mendapatkan banyak masukan dari Presiden. Karena Pak Prabowo itu kan dia seorang tokoh militer. Betul. Dan dia juga tokoh internasional. Dia lama di Amerika, lama di Inggris, lama juga di Jordan, Timur Tengah, ya kan. Dia menguasai banyak bahasa, ya. Dan dia juga punya pengalaman dagang. Ya. Jadi semua wawasan di dalam benaknya itu multi plus lah ya. Memahami konteks geopolitik, memahami konteks regional, internasional dan lokal. Nah, ketika kita hadirkan ulama berdiskusi beberapa kali kan dengan Presiden, saya kira inilah Presiden yang paling sering berkomunikasi dengan tokoh-tokoh agama dan terutama ulama ya kan. Menjelang Ramadan saja itu berapa kali ya tokoh-tokoh ada ditemu juga secara personal, ada ditemui secara organisasi, ada ditemui secara kolektif, ada yang ditemui di gabungan. Nah, ada yang didatangi pada acara-acara keagamaannya. Jadi Presiden kita ini sangat akrab dengan umat beragama ya. Dan betul-betul sangat merasa dimiliki oleh semua agama. Itu keunikannya beliau. Nah, apa yang kita peroleh darinya? Ya memang saling memberi masukan lah. Ulama kita juga memberikan masukan ya. Dan Pak Presiden juga memberi masukan. Akhirnya terjadi penyatuan antara ulama dengan umara. Selama ulama dan umara itu kompak, kekuatan manapun tidak akan pernah bisa menggoyahkan Indonesia. Modal utama Indonesia ketika ulama dan umara itu bersatu, ketika tokoh agama itu bersatu dengan tokoh pemerintah. Dan ini yang sedang terjadi sekarang ini. Memang pasti ada selalu catatan-catatan setiap orang kan, karena manusia itu kan bukan malaikat ya kan. Sama dulu juga dengan Pak Presiden kita. Tetapi kita lihat setiap kali Pak Presiden berikan penjelasan, ada semacam deep understanding yang dirasakan oleh para pendengarnya. Bukan karena memiliki kekuatan magic mistik, tidak. Tapi sangat rasional, sangat beralasan apa yang disampaikan oleh Presiden kita ya. Dan saya kira bukan hanya saya, tapi betapa banyak pakar-pakar, para rektor-rektor seluruh Indonesia pun juga diundang, para ulama seluruh Indonesia, tokoh-tokoh agama lain juga diundang. Tapi rata-rata mereka itu respect dan masuk akal apa yang dijelaskan oleh Bapak Presiden. Maka itu sekarang ini kita lihat bahwa ya adalah misalnya tokoh-tokoh kritis dalam bangsa ini, dan itu haknya juga ya kan. Dan uniknya Presiden Prabowo itu tidak pernah tersinggung dengan apapun yang dikatakan rakyatnya kepada dirinya. Dia tetap jalan mendengarkan petuah-petuah para senior, para ulama ya. Jadi pensiunan tentara, polisi itu pun juga diajak dialog. Jadi tipikal beliau itu mau menerima ya kan, dan juga bersedia memberi. Itu yang dimiliki. Nah, itulah sebabnya di antara seluruh negara merespon situasi regional itu, saya kira kita Indonesia itu paling, ya mohon maaf kalau saya bukan memuji beliau berlebihan ya, kita yang paling elegan ya, yang paling matang